Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berikan tutorial mengunggah dan menilai tugas siswa di Google Classroom tanpa aplikasi, hanya memakai Google Chrome. Oke, langkah pertama langsung saja masuk ke Google Classroom dan klik salah satu kelas yang kita tuju. Saya contohkan masuk ke kelas 7B. Nah, sebelum kita mengunggah tugas, kita perlu mengerti bagian-bagian dari Google Classroom sebagai guru. Ada 4 bagian yang harus kita pahami dalam Google Classroom ini. Kita bisa lihat bagian yang ada di atas. Ada forum atau dalam bahasa Inggrisnya stream, kemudian ada tugas kelas atau classwork. Kemudian yang ketiga ada anggota atau people. Dan kolom nilai atau grades jika kita sudah membuat nilai. Nah, sekarang kita berkenalan dengan forum atau stream. Fungsi forum ada 3. Satu, untuk memberikan pengumuman, bisa forum ini sama dengan menuliskan status di Facebook. Tentunya kita sudah tahu ya bagaimana caranya membuat status di Facebook. Dan siswa-siswi pun dapat menuliskan sesuatu di kolom komentar. Baik, sekarang kita coba untuk mengisi forum dengan klik bagian sesuatu dengan kelas Anda. Kita ketik pengumuman yang kita inginkan. Kita berikan contoh pengumuman untuk kelas. Di situ saya akan menulis, tolong absen dengan cara menghentikan hadir. Lalu kita klik kotak yang ada di bawah kata untuk agar kita bisa menentukan untuk siapa saja pengumuman itu dibuat. Kita bisa checklist jika pengumuman ini untuk 2 kelas tersebut. 2 kelas tersebut muncul ketika kita sudah membuat kelas. Bisa dilihat cara membuat kelas di Google Classroom di video saya sebelumnya. Kita bisa checklist juga ke semua kelas yang kita inginkan. Jika guru sudah memiliki lebih dari 1 kelas dan ingin memberikan pengumuman ke kelas yang lainnya. Jadi hanya dengan posting di satu tempat, kita bisa membaginya ke beberapa kelas. Setelah selesai, kita klik posting. Lalu kita tunggu sampai tampilan seperti ini berubah kembali ke forum. Nah, jika sudah ada kalimat post dibuat di bawah, kita bisa lihat tadi pengumuman yang kita buat ada di forum tersebut. Tolong absen dengan cara menghentikan hadir. Nah, nanti anak-anak pun setelah melihat pengumuman ini akan segera membuat komentar ada di bawah. Tambahkan komentar kelas. Kita cek dulu, tadi kita ada di kelas 7B. Sekarang kita cek apakah betul pengumuman tadi juga ada di kelas 7A. Nah, bisa kita lihat sudah ada postingan dengan kalimat yang sama di kelas 7A. Nah, sekarang saya berikan contoh lagi membagikan pengumuman di forum. Tapi kali ini kita bisa membuat pengumuman tentang misalnya bahan diskusi dengan anak-anak. Caranya hampir sama seperti tadi, hanya ini sekarang kita tambahkan misalnya artikel atau file atau video YouTube juga bisa. Ya, dengan cara pertama kita buat dulu pengumumannya. Contoh, bacalah artikel di bawah ini. Lalu kita bisa tambahkan file atau link artikelnya, atau kadang-kadang bisa juga kita gunakan file YouTube ya untuk membuat diskusi. Jadi kita bisa membuat anak-anak
aktif berdiskusi di forum ini. Caranya pun hampir sama. Setelah kita tambahkan link atau file atau YouTube-nya, kita bisa langsung klik posting, dan jangan lupa untuknya juga untuk kelas berapa saja, itu bisa kita checklist seperti biasa. Ya, sekarang kita pindah saja atau beralih ke yang kedua, yaitu tugas kelas atau classwork dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita bicarakan fungsi dari tugas kelas, yaitu untuk mengunggah materi, tugas, dan latihan soal. Juga kita bisa menilai tugas tersebut. Yang pertama, kita klik tugas kelas. Nah, begini tampilannya. Kemudian kita klik buat. Akan ada beberapa opsi ketika kita mengeklik kata buat. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Nah, di sini kita harus tahu masing-masing fungsinya ya. Yang pertama, tugas. Kita memberikan tugas atau mengklik tugas nanti jika tugas yang kita berikan kepada anak akan kita nilai. Jadi di dalam tugas ini bisa kita berikan nilai atau poin yang kita inginkan. Yang kedua, tugas kuis. Ini juga bisa kita berikan nilai. Tapi biasanya akan ada opsi pembuatan soal melalui Google Form, dan itu akan otomatis nilainya di Google Form. Yang ketiga, ada pertanyaan. Itu juga biasanya bisa untuk diskusi dengan anak-anak. Yang keempat, yaitu materi. Nah, kalau materi berarti kita bisa menambahkan materi yang ditayangkan untuk anak-anak tapi tidak ada nilainya. Yang terakhir, gunakan postingan kembali. Itu adalah jika kita ingin menggunakan postingan sebelumnya, itu bisa mengklik itu, kemudian bisa digunakan lagi materi yang sama. Nah, sekarang saya berikan caranya mengunggah materi. Jika ingin mengunggah materi, maka kita klik yang materi. Kemudian kita isi judul serta deskripsi perintah untuk materi tersebut. Contohnya, judul saya ketik greeting. Kemudian saya hanya memerintahkan siswa untuk menonton video. Jadi saya hanya menuliskan tontonlah video di bawah ini. Nah, klik tambahkan dan pilih file apa yang akan kita gunakan. Ada beberapa opsi, ada Google Drive, link, file, dan YouTube. Kita contohkan yang pertama, Google Drive. Ini jika kita ingin menyisipkan file dari Google Drive kita. Jika kita ingin menambahkan yang lain, contohnya link, kita bisa terlebih dahulu mengcopy link yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Lalu kita paste dan tambahkan link. Tunggu sampai linknya itu loading selesai. Kemudian di atas bisa kita langsung klik posting. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menyisipkan file dari HP kita atau dari file di komputer, kita bisa klik yang file, bisa berupa rekaman atau gambar atau video gitu. Tapi itu lebih sedikit lebih lama karena kita harus menguploadnya. Nah, ini saya contohkan judulnya, kemudian deskripsinya. Saya suruh membaca contoh ekspresi-ekspresi di bawah ini atau kalimat di bawah ini. Setelah saya mengisi judul dan deskripsi, saya klik tambahkan, kemudian saya klik file. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung saja klik upload, kemudian browse atau cari. Nah, nanti kita bisa pilih kita mau cari filenya dari mana. Contoh, ini punya saya akan mengambil salah satunya, yaitu yang ini. Kemudian tunggu sampai terupload. Jika sudah terupload,
Seperti biasa kita klik posting. Nah, yang terakhir, jika kita ingin menyisipkan video dari YouTube, ini lebih gampang lagi. Jadi kita tinggal tambahkan, kemudian klik yang YouTube. Kemudian nanti akan ada kolom temukan judulnya. Jadi kita misalnya mencari greeting ya, tentang greeting, video greeting, kita tinggal klik atau ketik greeting. Kemudian nanti kita bisa klik yang tombol search atau cari. Nanti akan ada beberapa referensi video yang berhubungan dengan judul yang tadi kita cari. Tinggal kita klik videonya yang kita cari, kemudian kita tambahkan. Nanti otomatis video YouTube itu akan tampil di Google Classroom kita. Lalu seperti biasa klik posting. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa melihat materi, kemudian bisa langsung melihat sudah ada videonya. Kita juga bisa mengeditnya dengan cara klik edit. Nah, misalnya kita mau ada yang diganti, kita juga bisa. Nah, sekarang cara mengunggah tugas. Kali ini tugasnya akan kita beri nilai. Caranya sama seperti yang pertama, kita klik tugas kelas, kemudian buat, dan kemudian klik tugas. Nah, di situ sudah ada seperti tadi. Bisa kita klik judulnya, kemudian kelasnya, kemudian petunjuknya juga. Petunjuknya apa? Nah, tambahkan file yang akan kita perlukan jika diperlukan. Jika tidak, langsung saja kita ketik petunjuknya. Ini saya beri contoh seperti ini. Nah, di situ ada kolom poin. Itu bisa kita berikan nilai. Kira-kira dengan tugas yang itu tadi kita akan memberikan anak berapa poin gitu. Dari 100 berarti nilai maksimal 100. Kemudian kita juga bisa beri tenggat waktunya. Kita berikan tugas, mereka mengerjakan sampai tanggal berapa dan ada waktunya juga. Misalnya saya berikan Senin, kemudian jamnya jam segitu. Nah, kemudian bisa juga kita berikan topik ya. Tidak juga tidak apa-apa, tapi bisa. Kemudian kita klik tugaskan. Nah, kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, tugas sudah ada di forum. Jadi anak-anak nanti siswa-siswa bisa melihat tugas dan materi yang kita bagikan di forum. Nah, jika kita ingin menilai tugas anak, maka beginilah caranya. Yang pertama, klik tugas kelas, lalu kita lihat tugas mana yang akan kita nilai. Kita klik. Nah, di situ akan tertera ada diserahkan dan diberikan. Artinya anak sudah menyerahkan tugas mereka. Kita klik lihat tugas, kemudian kita bisa melihat, oh ini ada anak bernama Esa Prima yang sudah mengumpulkan tugasnya. Dan ada kolom nilai di sebelah nama. Nanti bisa kita berikan nilai di situ. Sebelum kita nilai, kita lihat dulu tugas yang diberikan oleh anak. Caranya, nah kita bisa klik nama anaknya dan kita bisa lihat di situ dia sudah mengumpulkan tugasnya dengan gambar. Kita klik gambarnya, contohnya ini, misalnya ini tugasnya. Kita cek tugasnya dia, kemudian kita nilai. Bisa kita dinilai langsung. Setelah kita amati, klik tanda panah yang ada di atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memberikan poin kepada anak di sebelah angka 100. 100 itu artinya adalah nilai maksimal yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Nah, misalnya kita sudah mengamati, kemudian kita memberikan nilai, memutuskan untuk memberikan anak ini nilai 70. Kita ketik saja 70. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan komentar kepada anak tersebut. Komentar mengenai tugasnya tadi ya.
sebagai feedback, jadi anak tahu mungkin ada kesalahan atau koreksi untuk dia, agar di masa depan dia bisa memperbaikinya. Saya berikan contoh. Ini catatanmu sudah rapi. Kemudian saya klik tanda panah yang ada di samping. Nah, jika seperti ini artinya komentar kita sudah tertera di situ dan sudah terposting. Nah, sekarang di situ ada tulisan belum dikembalikan, artinya masih kepada kita. Bagaimana caranya anak bisa melihat nilai dan komentar kita? Caranya kita kembali ke halaman sebelumnya dengan cara mengklik tanda X. Nah, kita akan kembali ke halaman yang tadi. Di situ masih ada tulisan draft. Jadi kita harus mengembalikannya kepada anak ini. Bagaimana caranya? Kita klik yang 70 itu, angka 70 yang sudah tadi kita berikan ya. Kemudian akan ada titik 3, ada kata kembalikan. Nah, itu kita klik kembalikan. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat kembalikan pekerjaan ke satu siswa. Lalu ada skornya, kemudian komentar pribadi tidak usah karena tadi kita sudah memberikannya. Makanya kita langsung klik kembalikan. Nah, ini sudah proses mengembalikan kepada anak tersebut. Nanti anak akan bisa melihat skornya dan juga komentar yang sudah kita buat kepada dia. Satu pengiriman dikembalikan. Jika sudah ada seperti itu, nah anak bisa mengecek hasil dari nilai tugasnya. Jika kita ingin daftar nilai untuk kita sendiri, kita bisa klik ke setting, gambar seperti baut, kemudian ya akan muncul 3 pilihan. Ada salin semua nilai ke Google Spreadsheet, ada juga download semua nilai sebagai CSV, dan juga download nilai ini sebagai CSV. Pilihlah salah satu pilihan atau opsi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya saya akan mencoba memperlihatkan jika kita salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini akan mengantarkan kita ke daftar nilai dan ini akan masuk ke Google G Drive-nya kita ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada nama anaknya, kemudian nilai di greeting berapa, nilai di tag leaf berapa, di situ semuanya ada. Nah, jika kita pilih yang kedua, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung ke Microsoft Excel. Nah, kalau ini tinggal kita edit sendiri. Di situ sudah jelas ada tanggalnya, kemudian materinya apa, kemudian skor dari anak tersebut. Jadi kita bisa melihat dan nama belakangnya juga, nama depannya. Jadi insya Allah ini lebih mudah bagi kita dalam menilai anak. Oh ya, tadi saya lupa memberitahukan kalau ketika kita melihat tugas anak, kita akan ada 3 hal setelah kita nilai. Ini ada 2, diserahkan, diberikan. Tadi kalau di depan diserahkan dan diberikan saja, tapi karena kita sudah menilai, biasanya akan ada kolom dinilai. Jadi kita sudah tahu, oh kalau diberikan artinya siswa tersebut belum mengumpulkan kalau yang diberikan. Sedangkan kalau yang diserahkan, nanti itu artinya anak ini sudah menyerahkan atau mengirimkan tugasnya kepada kita. Sedangkan jika yang kolom dinilai itu artinya pekerjaan para siswa yang sudah kita nilai, kita bisa cek di situ. Nah, nanti kita bisa mengeklik diserahkan untuk menilai dan jangan lupa hasilnya dikembalikan. Nanti akan hasilnya itu yang sudah kita nilai akan masuk ke kolom yang dinilai. Jadi misalnya sekarang kita membuat nilai 1 di tugas yang diserahkan, artinya nanti setelah dinilai nanti akan bertambah ke kolom yang dinilai tadinya 29 jadi 30 anak dan seterusnya. Ya, tadi saya lupa di depan memberikan keterangan ketika kita membuat
tugas kelas ini ada beberapa option ya. Nah, kalau kita perhatikan dari tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan, semua memiliki simbol yang berbeda. Nah, nanti ketika kita atau anak melihat di forum tentang tugas kelas, kita bisa lihat yang ini yang simbol seperti ini materi, simbol yang seperti itu adalah tugas. Jadi nanti bisa dilihat kembali dan bisa pahami simbol-simbolnya. Oke? Baik, mungkin itu saja dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.